Halo ayah bunda yang ada di rumah. Nah, ini kan masih banyak orang tua yang bertanya apakah anak balita atau bayi di bawah 5 tahun itu sudah bisa distimulus di dalam belajar membaca atau mengenal huruf. Itu pendapat saya. Ini pendapat dan alasan saya. Pendapat saya adalah si anak boleh distimulus dari usia 0 sampai 5 tahun. Karena apa? Karena di sana itu si anak memiliki yang namanya golden age atau masa keemasan. Di mana masa keemasan ini para saintis berkata bahwasanya si anak itu seperti spoon atau tahu ya spoon. Dia dapat menyerap air begitu banyak. Begitu juga dengan otak anak di usia golden age itu, si anak itu dapat merespon begitu banyak informasi yang kita berikan. Dan saya juga merasakan keajaiban terhadap pendapat para saintis di usia golden age itu. Saya merasa takjub di mana anak usia 2 tahun atau 1 tahun 8 bulan sudah bisa berkomunikasi dengan dengan kompleks atau berkomunikasi dengan lengkap. Saya bertanya-tanya terkadang, wow, bagaimana anak yang segini kecilnya bisa merespon atau bisa berkomunikasi timbal balik dengan kita. Dan suatu keajaiban itu dia bisa mengingat nama-nama di usia 1 tahun 8 bulan itu, nama baik nama bunda, ayah, bunda, kakak, situasi yang ada di rumah, dia itu bisa ingat. Luar biasanya ya. Itu yang saya rasakan bahwasanya oh iya, para saintis itu benar bahwasanya anak usia 0 sampai 5 tahun itu memiliki yang namanya golden age, masa keemasan, di mana si anak itu bisa mampu menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Di sini dia poin penting yang ingin saya sampaikan. Di mana pengalaman saya di 8 tahun yang lalu, saya menstimulus anak saya itu di usia 4 bulan dengan bahasa yang berbeda. Dengan bahasa yang berbeda saya menunjukkan huruf dan si anak bisa mencari huruf yang dia dengar. Dan saya nggak tahu apakah itu kebetulan atau enggak, dia bisa menemukannya secara tepat. Nah, itu yang saya katakan bahwasanya ketika kita memberikan rangsangan terhadap si anak, dia bisa merespon. Itu dia. Jadi kalau dikatakan kapan kita bisa melatih anak itu belajar mengenal huruf, belajar berkomunikasi, saya katakan as soon as possible. Secepat yang kita bisa. Tetapi di sana ayah bunda, yang jadi masalah adalah ketika di sana terjadi namanya pemaksaan. Apa yang dimaksud dengan pemaksaan? Ketika kita memberikan stimulus terhadap si anak, dia nggak bisa merespon apa yang kita berikan. Karena apa? Di sana terjadi hal yang tidak menyenangkan terhadap si anak. Di sana terjadi hal yang membuat si anak itu tidak terjadi yang namanya feedback atau tidak terjadi yang namanya hubungan timbal balik antara kita. Jadi stimulus dan respon itu tidak nyambung, tidak terjadi. Nah, itu dia yang menjadi masalah utama. Jadi ayah bunda, ketika kita banyak yang mengatakan bahwasanya anak usia 4-5 tahun itu gak boleh dipaksa belajar. Iya, gak boleh dipaksa. Tetapi boleh dilatih. Artinya ketika terjadi pemaksaan itu berarti ada ketidaknyamanan di antara ketidaknyamanan di si anak ketika kita ingin melatihnya. Itu dia terjadi pemaksaan. Jadi dia nggak menerima. Jadi dia terjadi beban di si anak sehingga mengganggu kognitif si anak di dalam rangsangan yang kita beri. Nggak boleh. Jadi bagaimana responnya ayah bunda? Responnya adalah bentuk flashcard. Bentuk variasi belajar yang variatif. Kemudian buat suasana pembelajaran itu menyenangkan. Ingat ayah bunda, mulailah dengan hal-hal yang kecil atau basic skill atau dasar. Kita nggak boleh merambah ke yang kompleks, satu hal yang lebih sulit dia dasar nggak bisa. Contoh, si anak bisa mengenal bunyi A, I, U, E, O itu dulu.
nggak semua harus dilatih yang namanya bentuk huruf abjad. Nggak boleh ayah bunda. Jadi yang utama itu adalah basic skill. Jadi kemampuan dasar dulu yang kita latih. Setelah anak bisa di kemampuan dasar, kita lanjut ke next stepnya, langkah selanjutnya kita bisa buat programnya. Oke, itu yang saya lakukan ayah bunda. Ini pengalaman yang saya lakukan sudah lama, dan manfaatnya bisa saya rasakan pribadi ya. Si anak itu bisa berkomunikasi dengan baik. Si anak itu mempunyai daya tangkap yang baik. Si anak bisa berkomunikasi dengan baik. Si anak dapat mengingat informasi yang dia dengar dan dapat menyampaikannya dengan baik. Nah, itu adalah manfaat yang saya lakukan di dalam menstimulus anak. Jadi itu ayah bunda. Oke, pada malam hari ini kita bercerita ya, bahwasannya stimulus dan respon itu sangat sangat diperlukan di saat usia golden age antara 0 sampai 5 tahun. Oke ya. Masa kemasan itu adalah masa yang paling berharga. Jadi jangan ditinggalkan momen-momen golden age-nya. Itu yang saya lakukan terhadap anak saya yang kedua, ketiga. Saya nggak kehilangan momen golden age mereka. Saya tidak kehilangan masa keemasan mereka. Oke. Kalau ditanya ke depannya, walau alam, nggak ada yang tahu. Yang kita tahu adalah sekarang. Jadi apa yang saya lakukan adalah saya nggak mau meninggalkan atau kehilangan momen-momen atau masa-masa emas bersama anak saya. Jadi ayah bunda, itu saja. Semoga bermanfaat sharing kita pada saat ini. Oke, itu yang ingin saya bagi pada malam hari ini. Oke, bye-bye ayah bunda.